Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak Andang Herdiana. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia bab 2 ya, berkreasi dalam cerita imajinasi ya. Pertemuan kali ini kita akan belajar narasi ya, belajar teks narasi ya. Teks narasi imajinasi ya. Teks narasi imajinasi. Sebelumnya kita lari dulu ke apa itu narasi. Oke. Teks narasi adalah bacaan berupa karangan yang menceritakan atau menjelaskan suatu peristiwa secara detail berdasarkan urutan waktu. Jadi ada yang penting itu kita cerita ada urutan waktunya, itu narasi ya. Biasanya teks narasi dibuat untuk menghibur pembacanya melalui cerita, baik itu cerita fiksi atau non fiksi. Tetapi narasi ini biasanya lebih banyak ke teks cerita buatan atau fiksi. Tapi ada juga cerita non fiksi. Walaupun kebanyakan tetap banyak cerita fiksinya seperti novel ya, cerita-cerita legenda, cerita imajinasi ya. Nah, sekarang salah satu teks narasi adalah teks imajinasi atau fantasi. Apa itu teks narasi atau imajinasi? Ya, teks narasi atau imajinasi merupakan cerita ya yang menggambarkan peristiwa dan kejadian berdasarkan imajinasi sang penulis. Ya, ini cerita imajinasi atau fantasi ini termasuk dalam teks fiksi atau buatan ya, teks buatan berdasarkan khayalan seorang penulisnya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini ya, tujuannya adalah untuk kita mengidentifikasi unsur-unsur dari teks narasi. Teks narasi ya. Kemudian kalian juga diharapkan nanti tujuannya adalah bisa menceritakan kembali isi teks narasi ya. Selanjutnya tentu kita akan menelaah struktur kebahasaan teks narasi ya. Kebahasaan teks narasi. Kemudian menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk imajinasi ya, cerita imajinasi. Kita masuk ke ciri-ciri cerita fantasi atau imajinasi ya. Cerita imajinasi atau cerita fantasi ini biasanya ya, ide ceritanya itu tidak berakar pada kehidupan sehari-hari karena imajinatif, jadi kadang keluar dari cerita kehidupan sehari-hari ya. Di dalam cerita terdapat keanehan ya, maaf, seperti sihir ya, makhluk gaib maupun suatu yang misterius ya. Di kita mungkin sihir sangat bertentangan, tapi kalian bisa mungkin melihat ya di cerita Harry Potter, cerita apa hal-hal aneh gitu yang di luar nalar karena kan keluar dari kehidupan sehari-hari. Dan penggunaan latar dapat menembus ruang dan waktu ya, namanya imajinasi ya. Ya bisa macam-macam gitu. Tokoh yang memiliki keunikan tersendiri nih, tokohnya itu punya keunikan tersendiri ya, seperti kekuatan super dan menyelamatkan dunia ya. Kita bisa tambahkan juga tokohnya kadang seperti superhero gitu kan, itu cerita fantasi atau imajinasi ya. Karena cerita imajinasi yang menggunakan khayalan, maka cerita ini termasuk dalam kategori cerita fiksi ya. Mungkin ada fiksi ilmiah, ada fiksi, ini bisa juga cerita fiksi tapi ilmiah, tapi kejadiannya nggak ada gitu sebenarnya, cuman tetap imajinasi ya, tapi dikaitkan dengan keilmuan seperti Star Wars ya, atau banyak ya cerita yang mengarah ke keilmuan ya. Nah, di buku kalian di halaman 43 itu ada cerita ya, ada sebuah cerita bayangan dalam cahaya ya. Kalau Bapak baca banget sangat panjang karena waktunya singkat, jadi kalian baca sendiri di rumah dan nanti kalian tentunya harus mencoba memahami cerita tersebut, unsur-unsurnya apa aja ya. Oke, kita masuk unsur-unsur dalam teks imajinasi ya. Nah,
unsur-unsur apa ya? Dalam teks imajinasi itu ada apa aja? Di situ ada tema, ya. Tema. Di situ ada tema, ya. Temanya tentunya tergantung dari cerita, ya. Temanya tergantung kamu mau bikin apa, ya. Temanya bisa superhero, ya, ataupun apapun, ya, biasanya karena ini harus orang yang imajinasinya itu tinggi, daya hayalnya itu tinggi. Tokoh. Nah, setelah tema tentu harus ada tokoh. Tema unsur imajinasi ini setelah tema tokoh. Tokoh ini biasanya unsur penting dalam teks imajinasi, ya. Kemudian ada alur, ya. Alur itu bisa lebih ke alur waktu. Dia maju atau mundur gitu, ya. Balik lagi ke zaman dulu, ya. Bisa aja alurnya seperti sejarah tetapi sebenarnya nggak ada gitu, ya. Cuman dibuat-buat. Itu untuk fantasi. Alur waktu, ya. Alur waktu, ya. Alur waktu. Dia maju atau mundur tadi, ya. Plot-plotnya, ya. Terus kemudian latar. Latar ini biasa berarti latar waktu, ya. Kejadiannya kira-kira tahun 80-an atau 90-an atau nanti masa yang akan datang. Kemudian latar belakang tempat, ya, di laboratorium atau di kerajaan, seperti itu, ya. Ini unsur-unsur dalam teks imajinasi, ya. Unsur-unsur dalam teks imajinasi. Terus biasanya ada konflik, ya. Di sini tidak disebutin, ya, ada konflik. Ada konflik, ini belum lengkap, ya. Ada konflik. Ada juga akhir dari cerita, ya. Akhir dari cerita. Nah, biasanya dalam imajinasi tersebut, ya, dalam narasi imajinasi ini, tokoh dalam cerita imajinasi tadi digambarkan memiliki kemampuan yang luar biasa, seperti kekuatan supernatural atau membaca pikiran atau ya dia seolah-olah manusia yang super, yang di luar kehidupan sehari-hari, ya. Dia bisa macam-macam, walaupun dalam segi akidah tentunya ini bertentangan, ya. Cuman ini kita mengetahui ini biasanya cerita imajinasi itu seperti itu, ya. Kita tahu untuk nanti kalian juga tahu kalau ada soal seperti ini, ya. Kemudian cerita imajinasi memiliki alur yang sama tadi udah, ya, dengan teks narasi lainnya, yaitu awal, tengah dan akhir. Oke, tadi awal, tengah dan akhir alurnya katanya, tapi bisa mundur, bisa maju, ya, alurnya. Ini penjelasannya. Latar. Nah, latarnya itu biasa ternyata di sini dijelaskan rekaan pengarang. Ya, rekaan pengarang bisa masa depan, bisa masa lalu, ya. Tahun 80 berapa gitu, ataupun nggak pakai ini tahun-tahunan, ya, bisa, ya. Tema yang digunakan dalam cerita imajinasi biasanya bersifat fantastik, magic, ya. Fantastik, magic atau futuristik, ya, oke. Jadi bisa fantastik itu ya sangat aneh gitu, terus membuat kita kagum, magic, kayak sulap-sulap, ya, kayak sihir atau mungkin suatu hal yang kayak sulap-sulap gitulah, ya. Dan futuristik, oke. Kemudian, nah, setelah kita mengenal dari tadi, ya, tadi tema, tentunya kita akan belajar struktur cerita imajinasi, ya. Struktur cerita imajinasi itu seperti halnya cerita-cerita narasi lainnya. Cerita imajinasi ini terbagi atas strukturnya itu terbagi atas 3. Pertama, orientasi. Terus kedua, komplikasi, maaf. Pertama orientasi, kedua komplikasi, terus ketiga resolusi, ya. Biasanya kita bahas dulu orientasi, ya. Kita bahas dulu orientasi.
Nah, di orientasi ini biasanya berupa tahap pengenalan ya. Pengenalan ceritanya tentang apa ya, di situ biasanya kalau baca biasanya di halaman di paragraf pertama lah kalau ini ya. Terus siapa pelaku dan cerita itu, terus di mana cerita itu terjadi, kapan cerita itu terjadi ya. Ini orientasi, jadi kayak pengenalan. Sama dengan deskripsi, kalau deskripsi kan lebih pengenalan orang yang objek yang mau kita kupas ya, yang mau kita gambarkan. Sedangkan di imajinasi, struktur cerita imajinasi tentunya ceritanya tuh tentang apa, siapa pelakunya, di mana cerita itu terjadi, terus kapan cerita itu terjadi. Komplikasi, ini ketika bahas komplikasi, komplikasi ya, betul, komplikasi. Ini konflik ya, setelah kita bahas perkenalan ya, kapan terjadinya, ada konflik. Kalau cerita narasi itu harus ada konflik, kalau nggak konflik tidak seru ya. Jadi harus ada komplikasi, jadi harus ada masalah di situ ya, dan penyelesaian masalahnya nanti ya. Nah, dalam komplikasi ini biasanya kalau namanya imajinasi, masalahnya itu adalah si tokohnya itu biasanya berhadapan dengan kekuatan alam, berhadapan dengan tokoh yang punya kekuatan gitu kan, dan bahkan dia akan mengalami masalah dengan dirinya sendiri ya. Itu komplikasi. Nah, tahap akhir dari sebuah cerita imajinasi setelah pengenalan, konflik ya, komplikasi ya, biar kamu mudah juga, pengenalan, orientasi sebutnya, komplikasi, konflik ya, masalah. Nah, ada resolusi. Nah, resolusi ini penyelesaian dari konflik gitu ya, penyelesaian atau pelarian dari sebuah konflik. Biasanya di resolusi ini sebuah cerita diakhiri dengan happy ending ya, diakhiri dengan happy ending atau biasanya diakhiri dengan cerita kemenangan tokohnya, atau mungkin bisa juga cerita ini berakhir tragis, menyedihkan. Banyak ya cerita-cerita kayak gitu ya. Jadi bukan hanya happy ending aja, bahagia di akhir cerita ya, happy ending, tapi juga tragis dan menyedihkan. Ada seperti itu ya. Seperti kalau kalian baca-baca cerita dari zaman dulu ya, cerita-cerita legenda zaman, bukan legenda ya, emang ditulis ya, cerita imajinasi juga ya. Seperti cerita-cerita yang ditulis Shakespeare ya, Romeo and Juliet, terus cerita-cerita yang pokoknya banyaknya seperti itu ya, banyaknya tragis ya, Romeo and Juliet. Terus Siti Nurbaya juga ternyata kisahnya itu kan dibuat, itu bukan cerita yang berdasarkan fakta, tetapi itu imajinasi juga ya, dibuat. Nah, di akhir ceritanya ternyata nggak bahagia gitu ya, di akhir ceritanya itu tragis ya. Seperti halnya mungkin yang cerita-cerita sekarang ya, tenggelamnya kapal apa itu yang di Van der Wijk. Bapak nggak nonton ya, cuman ada karena bapak suka puisi ya, dengerin puisinya gitu kan. Ya kalian sebenarnya nggak harus nonton ya, cuman baca aja novel. Bukan baca, nggak usah baca novel. Maksudnya kalian ada rangkumannya biasanya ya, ada rangkumannya ya, buat lumayan lah buat ngisi-ngisi ujian gitu ya. Itu akan ada kisah tragis. Nggak semua cerita imajinasi itu akan happy ending, akan bahagia di akhir cerita, itu enggak. Kecuali kalau film-film yang mungkin ya banyak ya, film-film yang happy ending di akhirnya, itu kebanyakan imajinasi juga ya. Cuman banyak juga yang cerita-cerita yang pada akhirnya dia tragis ya. Dulu bapak sebelum, terus terang ya, bapak sebelum ngaji itu
dulu pernah nonton penampilan drama. Ini berkaitan karena ada tugas kuliah, bukan bapak yang kuliah ya, ada tugas kuliah dari adik bapak, terus minta diantar sama bapak. Oke, akhirnya nonton pentas drama gitu, dan akhirnya magic, tragis, akhirnya ceritanya tragis ya. Jadi kematian tokohnya, jadi nggak ada yang bahagia ya, nggak ada yang bahagia akhirnya, ada cerita-cerita kayak gitu ya. Jadi oke, kita ulangi lagi struktur dari cerita imajinasi. Jadi pertama orientasi itu pengenalan ya, pengenalan itu baik pengenalan cerita, terus kemudian siapa pelakunya dikenalin ya, di mana kejadiannya terjadi, terus kapan cerita itu terjadi, itu di orientasi. Kemudian ada komplikasi itu ada masalah yang harus dipecahkan oleh si tokoh biasanya ya, harus dipecahkan oleh tokoh. Dia mengalami masalah gitu. Nah, di situ serunya kalau cerita imajinasi, karena terus nanti di ending ceritanya itu ada resolusi. Ada resolusi itu ada penyelesaiannya atau perdamaiannya di situ ya. Baik nanti akhirnya dia akan happy ending, bahagia di akhir cerita, ataupun dia akan mengalami hal tragis tapi ceritanya selesai gitu. Kalau cerita tragis biasanya penonton itu mungkin terharu atau mungkin ada tanda kutip di situ ya. Lah kok ceritanya begini? Gak seru kalau nggak happy ending kan biasanya. Nah, tapi itulah biasanya cerita imajinasi itu nggak semuanya happy ending ya, nggak semuanya happy ending. Nah, kita lanjut ciri kebahasaan dari cerita imajinasi ya. Ciri kebahasaan dari cerita imajinasi kita membahas tiga hal. Pertama, konjungsi atau urutan waktu ya. Konjungsi atau urutan waktu. Nah, biasanya dalam ciri kebahasaan imajinasi itu akan ada kata-kata ya, akan ada kata-kata yang menandakan urutan waktu, seperti kemudian, seketika, tiba-tiba, sementara itu, lalu ya, selama, bersamaan ya. Dan juga biasanya dibuka dengan pada suatu waktu. Nah, itu urutan waktu ya. Itu urutan waktu. Pada suatu waktu atau ribuan tahun yang lalu. Nah, kayak itu urutan waktu ya. Terus ada kata kemudian yang tadi Bapak jelasinnya. Seketika itu dia meloncat, atau tiba-tiba dinosaurus itu menubruk pohon sehingga roboh ya. Terus ada sementara itu di sebuah desa. Nah, seperti itu ya. Ya, Bapak nggak bisa lanjutin ya. Itu biasanya ciri konjungsi atau urutan waktu yang pertama ya. Kedua, kata ganti. Jadi kebahasaan imajinasi banyak kata ganti ya. Kata ganti itu kata ganti orang atau kata ganti penanya. Kata ganti orang kalian sudah tahu ya, dalam bahasa Inggris juga dia, dalam bahasa Inggris juga kata ganti orang tuh ya. Kata ganti orang itu maksudnya kata ganti petunjuk ya, bukan kata ganti orang. Itu ya. Ya, ada kata ganti orang, ada kata ganti penunjuk, maaf. Itu, ini ya, itu kata ganti penunjuk. Atau kata ganti orang ya, aku ya, dia, ia ya. Itu ada kata ganti orang. Ada orang nya. Nya itu kan menandakan bahwa pelakunya tuh orang ketiga. Bukan perusuh ya, bukan orang ketiga yang bikin onar ya. Pasti orang ketiga yang kita ceritakan ya. Yang jadi orang nggak ada diceritakan, itu orang ketiga. Terus ada kata ganti penanya ya, apa gitu ya, apa yang kau lihat, itu kata ganti penanya. Selanjutnya dalam cerita imajinasi atau fantasi ini ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Itu selalu ada ya, biasanya selalu ada, karena terutama yang ini ya, akan muncul kalimat-kalimat langsung. Contohnya apa kalimat langsung itu? Riana akan pulang nanti sore, Desti memberi kabar. Nah, jadi
kalimatnya ditulis apa adanya, ya. Kalimatnya ditulis apa adanya dengan redaksi apa adanya, ya. Contohnya ini, Diana akan pulang nanti sore, Desti memberi kabar. Atau di yang ngomongnya yang menceritakannya diletakkan di atas, ya. Desti memberi kabar, Diana akan pulang nanti sore. Gitu. Tapi ada tanda petiknya biasanya, ya. Tanda petiknya menandakan bahwa dia tulis apa adanya, ya. Ucapan seseorang ditulis di situ, kemudian yang menceritakan ucapan itu ditulis. Itu kalimat langsung. Ada juga kalimat tidak langsung, ya. Kalimat tidak langsung seperti Desti bercerita bahwa Rina akan pulang nanti sore, ya. Ini kalimat tidak langsung. Artinya kalimat langsung ini kan apa adanya, sedangkan kalimat tidak langsung adalah kalimat, ya, kalimat itu sudah dibikin oleh penulis, ya. Kalimat itu sudah dibikin oleh pencerita, ya. Sudah diubah oleh si pencerita, ya. Jadi sudah bukan berbentuk kalimat langsung, ya. Gitu. Itu cari ciri kebahasan cerita imajinasi. Nah, bagaimana menulis cerita imajinasi, ya? Yang pertama harus dilakukan adalah menemukan ide, ya. Menemukan ide. Kalau kamu ingin menulis cerita imajinasi, kamu harus punya ide, ya. Idenya apa? Umpamanya kamu ingin menceritakan tentang cerita perang. Oke, itu idenya perang. Perang tahun 45. Tapi bukan cerita versi yang sejarah, real sejarah, ya, tapi mungkin ada kisah yang dibikin, ya, dibikin sesuai dengan imajinasi kamu. Sudah menentukan ide, ya. Nah, ide ini harus diajukan dengan pertanyaan-pertanyaan, ya. Pertanyaan yang simpel, ya. Mengapa? Siapa yang melakukannya? Kapan? Bagaimana? Terus contohnya, ya, kita lanjutkan ke cerita yang lebih detail. Pertanyaan lebih detail, bagaimana hal itu bisa mengubah dunia? Bagaimana hal itu bisa mempengaruhi orang-orang sekitarnya? Nah, akhirnya ini akan menjadi plot utama yang akan difokuskan pada peristiwa-peristiwa dalam cerita. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nanti diletakkan, ya, di dalam cerita dan akan jadi plot, ya, utama dalam sebuah cerita. Kemudian langkah selanjutnya menciptakan tokoh. Setelah kamu punya ide, kamu ciptakan tokohnya, ya. Siapa tokoh utamanya? Siapa tokoh musuhnya? Musuh itu apa namanya? Ya, pokoknya ada tokoh utama, ada tokoh musuhnya. Kemudian mungkin siapa yang terlibat di situ, ya, tokoh-tokohnya banyak nanti, ya. Tergantung dari ide ceritanya. Dan tokoh ini mungkin lebih banyak cerita tokoh-tokohnya manusia, tapi bisa aja kamu karena imajinasi itu tokohnya hewan yang bisa bicara, atau kamu menciptakan ide cerita tentang persahabatan buaya sama kadal umpamanya. Nah, tokoh utamanya kadal sama buaya yang bisa bicara. Kamu karena imajinasi terserah bebas, ya. Dan tentunya seperti tadi, ya, karena cirinya harus ada konflik, ya. Ada pengenalan, resolusi, pengenalan itu apa tadi? Orientasi, terus ada konflik, ya, konflikasi atau nanti penyelesaian, resolusi. Itu udah biasa. Tapi tentunya tadi kan ada menulis cerita imajinasi itu harus ada ide, ya, tokoh kamu tentuin juga, kemudian menentukan latar, ya. Nah, kemudian sudah ide ada, tokoh ada, terus kamu harus menulis
Nah, tokoh ini hidup di mana ya? Tokoh ini hidup di mana ya? Hidupnya di planet apa gitu ya? Boleh, karena namanya juga imajinasi. Pilih latar yang mendukung inti cerita. Jadi latarnya itu latarnya bisa ya terutama latar tempat, tapi latar waktu juga penting ya. Kemudian menciptakan alur. Nah, setelah kamu menentukan latar, kamu menciptakan alur ya. Ya, kamu harus digabung-gabungin ceritanya ya. Jadi alurnya itu bukan cuman ke tokoh terus, jadi harus diciptakan alur-alur lainnya ya. Dan ini tentunya bisa juga ceritanya fiksi tapi berdasarkan kejadian sehari-hari, tapi dipoles di situ ya, dipoles ditambah-tambahin ya supaya menarik. Supaya menarik, kita bisa berpindah-pindah cerita. Umpamanya kita menceritakan tokoh si superhero itu, terus menceritakan lagi ntar di balik semua itu ntar ada cerita juga tentang si tokoh yang musuhnya juga diceritakan ya. Namanya juga imajinasi, jadi harus ada dipoles dengan hal-hal yang aneh gitu ya. Kemudian setelah kamu menciptakan ide, menentukan ide, menciptakan tokoh ya, terus kemudian menentukan latar tempat, biasanya latarnya ya, latar tempat, mungkin tahun berapa boleh, latar waktu, tapi yang lebih menentukan adalah latar tetap. Terus menciptakan alur ya. Kemudian menyusun teks. Nah, ini yang terakhir, menyusun teks. Dan harus diperhatikan dalam menyusun teks ini adalah pembukaan tadi ya, pembukaan tadi, yaitu orientasinya harus menarik ya. Biasanya kalau cerita-cerita imajinasi itu diawali dengan kata pada suatu hari titik-titik ya, pada suatu hari yang cerah atau beberapa tahun yang lalu kayak gitu kan, karena bukan fakta sejarah ya, jadi itu sering kalian lihat di situ ya, untuk menceritakan bahwa itu memperkenalkan waktunya, memperkenalkan tokohnya. Maka pada suatu hari ya, hiduplah seorang pangeran umpamanya di sebuah kerajaan. Nah, itu kan ada kalian memperkenalkan waktu ya, latar di sebuah kerajaan, terus memperkenalkan tokoh. Itu penting itu ya di awal paragraf. Atau boleh juga contoh yang di buku tuh, pada malam itu langit seakan bercampur dengan kegelapan. Yes. Nah, itu menulis ya. Itu terserah imajinasi kamu ya, terserah imajinasi kamu. Kalau di buku di halaman 60 ini ada mengembangkan cerita imajinasi ya. Seperti ini ya. Jadi orientasinya apa? Ini dalam poin-poin dulu ya. Komplikasinya apa dalam poin-poin halaman 60 ya, coba dicek. Nah, resolusinya apa? Nanti dikembangkan seperti menyusun sebuah teks deskripsi hampir sama. Jadi dari poin-poin itu nanti dikembangkan kalimatnya ya. Ingat, semuanya ini ya harus nyambung ya, harus nyambung. Jangan sampai kalian antara orientasi, komplikasi dan resolusi ternyata nggak nyambung. Jadi antar paragraf ini
nggak ada keterkaitannya. Kamu ceritakan seorang pangeran, tiba-tiba pas konfliknya pangerannya nggak muncul, ya. Lah, kok tokoh utamanya nggak muncul, jadi nggak asik dibacanya juga. Ini nggak jelas nih karangan gitu kan. Nah, tentunya setelah orientasi pengenalan ada komplikasi yang melibatkan tokoh yang dikenalkan di orientasi ini, nanti ada resolusi, yaitu penyelesaiannya, ya, penyelesaiannya akhir dari buah ceritanya ini, ya, bagaimana akhirnya bisa happy ending, bisa tragis, ya. Kalau nggak salah Bapak tuh lihat tuh Romeo and Juliet. Jadi Romeo itu bukan Romeo and Juliet, ya, itu bahasa salah ternyata. Harusnya bacanya Romeo and Juliet. Kalau di kampus itu harus benar-benar dipahamin itu cerita itu, ya. Bapak dulu kuliahnya bahasa Inggris, dan itu harus dipahamin itu ternyata, ya. Romeo and Juliet dipahamin, ceritakan kembali. Waduh, sama Hamlet. Ini dua-duanya karangan Shakespeare. Ini cerita imajinasi. Ini bukan fakta. Ini cerita aja. Jadi si Shakespeare ini menulis tentang Romeo and Juliet itu imajinasi dia, ya. Kedua-duanya imajinasinya itu sama itu tuh sama berakhir dengan tragis, ya. Romeo and Juliet sama kayak gitu. Hamlet juga gitu, ya. Dan Bapak kalau Hamlet selain baca harus diceritakan di pas ujian, tetapi alhamdulillah Bapak sempat dulu lihat tadi yang Bapak ceritakan, yang nonton sama adik Bapak itu, ya. Begitu, ya. Itu, ya. Jadi ingat, ketika cerita imajinasi ini cerita bohong, cerita hayalan, kejadiannya tidak benar, tapi untuk tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk hiburan aja, ya. Dan tentunya ini berguna sekali nanti pas ujian kamu bisa mengisi, ya, bisa mengisi ujiannya apa aja, struktur cerita imajinasi, bagaimana cara menulis cerita imajinasi, udah Bapak sebutkan. Oke. Terus paragraf pertama, kata pandang pengenalan. Jadi kamu harus teliti. Paragraf pertama pengenalan. Oke, ini pengenalan. Pengenalan berarti memperkenalkan, ya, memperkenalkan orang, memperkenalkan tokoh, memperkenalkan cerita di mana kejadiannya, memperkenalkan juga alurnya nanti, ya. Terus komplikasi ini tahap kedua. Komplikasi berarti terjadi konflik di situ. Terjadi masalah yang dialami oleh tokoh. Nah, kemudian resolusi. Ini komplikasi ini bisa berparagraf-paragraf, ya, nggak cuma satu paragraf. Kalau di cerita singkat mungkin satu paragraf, dua paragraf. Tetapi di sini ada resolusi, ya. Resolusi itu pada akhirnya dia akan menyelesaikan cerita dalam bentuk mungkin kalau ada konflik ada penyelesaian, walaupun pada akhirnya dia ceritanya bisa happy ending, bahagia di akhir, ataupun ceritanya bisa tragis, ya. Jadi tokohnya meninggal tapi selesai masalah di situ, gitu. Demikian cerita dari Bapak, cerita pelajaran ini, ya, mengenai struktur mengenai cerita imajinasi, ya. Ingat, cerita imajinasi itu cerita hayalan, di dalamnya maksudnya masuk dalam bagian cerita narasi yang tujuannya adalah untuk menghibur, ya. Dan ingat, setiap cerita narasi, baik itu imajinasi atau yang lainnya, itu sangat berhubungan dengan waktu, ya, sangat berhubungan dengan waktu, dan semuanya hampir sama, ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.